semuanya, perkenalkan nama saya Salma Nurabbani dengan NIM 13086-241. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Spirogyra sp. Yuk langsung saja disimak videonya. Spirogyra sp adalah salah satu jenis alga hijau berfilamen yang biasa ditemukan mengambang bebas di air tawar seperti danau, kolam, dan lain-lain. Alga ini memiliki struktur vegetatif berfilamen dan tidak bercabang. Spirogyra mampu berfotosintesis dan memiliki sel eukariotik. Spirogyra juga biasanya mengumpul membentuk tumpukan karpet hijau yang apabila dipegang terasa lihat melengket di dasar perairan. Nah, berikut ini merupakan klasifikasi dari Spirogyra. Spirogyra termasuk ke dalam kingdom Plantae, filum Charophyta, kelas Zygnematophyceae, order Zygnematales, famili Zygnemataceae, genus Spirogyra, dan spesiesnya Spirogyra sp. Selanjutnya ada morfologi dari Spirogyra sp. Spirogyra memiliki bentuk seperti batang sedikit melengkung dan bagian tepi dinding sel berwarna hijau pekat. Susunan tubuhnya berbentuk seperti filamen berserabut, tidak bercabang. Alga ini memiliki sel yang panjang dan tipis, serta lebarnya berkisar 10-100 mikrometer. Dinding selnya terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan selulosa di bagian dalam dan lapisan pektosa di bagian luar. Setiap sel mengandung sebutir kloroplas yang umumnya berukuran besar dan terikat dalam sitoplasma tepat di dalam dinding sel. Plastid ini memiliki bentuk menyerupai pita, berpilin dari pangkal sampai ke ujung sel yang berbentuk spiral. Kloroplas pada alga ini mengandung banyak pirenoid yang di dalamnya menyimpan pati dan protein. Nah, setelah membahas morfologi dari Spirogyra sp, kira-kira habitat dari Spirogyra sp ini ada di mana ya? Jadi Spirogyra sp ini ditemukan di kolam air tawar yang jernih dalam masa yang sangat besar. Biasanya dia hidup melayang di permukaan air atau bersifat planktofit. Alga ini merupakan spesies fotosintetik dan berkontribusi besar terhadap total fiksasi karbon dioksida yang dilakukannya. Selanjutnya ada reproduksi dari Spirogyra sp. Reproduksi pada alga ini dilakukan secara aseksual dan juga seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi, di mana terjadi dengan pembentukan azigospora, akinet, atau aplanospora. Sedangkan reproduksi seksualnya dilakukan dengan cara konjugasi. Konjugasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu konjugasi scalariform dan konjugasi lateral. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konjugasi scalariform. Pada konjugasi scalariform, dua filamen Spirogyra berkumpul dan terletak secara berdampingan. Struktur yang terbentuk terlihat seperti tangga, sehingga dinamakan konjugasi scalariform atau konjugasi berbentuk H. Kemudian ada juga konjugasi lateral, di mana pada konjugasi ini, sel-sel yang berdekatan dari Spirogyra berfungsi sebagai gamet jantan dan betina. Tabung konjugasi terbentuk antara sel-sel dari filamen yang sama. Konjugasi lateral terdiri dari dua jenis, yaitu konjugasi lateral langsung dan tidak langsung. Untuk konjugasi lateral langsung, lintasan terbentuk antara dua sel yang berdekatan melalui lamela tengah. Gamet jantan ini menyatu dengan gamet betina. Kemudian, zigot terbentuk dalam sel alternatif. Sedangkan konjugasi lateral tidak langsung, yaitu kanal konjugasi dibentuk oleh sel yang memiliki gamet jantan dan bergabung dengan sel yang berdekatan yang memiliki gamet betina. Lalu, peran Spirogyra di perairan itu seperti apa sih? Spirogyra berperan sebagai produsen dalam ekosistem. Berbagai jenis Spirogyra yang hidup bebas di air, terutama tubuhnya yang bersel satu dan dapat berperan aktif merupakan penyusun fitoplankton. Spirogyra merupakan fitoplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Selain itu, Spirogyra juga merupakan produsen primer, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air, seperti ikan, udang, dan juga serangga air. Keberadaan produsen dapat mengundang kehadiran konsumen, predator, dan organisme lain yang membentuk ekosistem perairan. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.